Mengapa Allah memilih Israel menjadi umat pilihannya? Apakah ini berarti Allah rasis? Atau Allah pilih kasih? Pertanyaan ini sudah ribuan tahun diperdebatkan. Dan jawabannya bisa membuat sebagian orang setuju. Tapi juga bisa membuat banyak orang tersinggung. Mari kita bahas bersama. Allah memilih bukan karena kehebatan Israel. Di dalam Ulangan 7, ayat 7-9 memberi jawaban yang jelas. Bukan karena kamu lebih banyak jumlahnya dari bangsa lain, justru kamu paling kecil, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu. Artinya, Israel tidak dipilih karena mereka hebat, pintar, atau kuat. Mereka dipilih hanya karena kasih karunia Allah. Bayangkan, bangsa Israel adalah bangsa kecil, sering diperbudak, sering ditindas, tapi justru itulah yang dipilih menjadi umat pilihan. Kenapa? Karena Allah setia pada janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Pertanyaannya adalah, untuk apa Israel dipilih? Ada dua tujuan besar. Pertama, melahirkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dari sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sudah berjanji akan mengirimkan seorang penebus. Dan jalur itu ditegaskan melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Akhirnya Yesus lahir dari keturunan Israel. Jadi Israel dipilih agar dunia punya jalan keselamatan. Kedua, menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Israel dipanggil menjadi bangsa imam. Mereka harus hidup kudus. Mereka dipanggil menjadi terang bagi bangsa lain. Sayangnya, sejarah mencatat Israel lebih sering gagal daripada berhasil. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka menolak nabi-nabi. Bahkan mereka sering melawan perintah Allah. Namun, rencana utama Allah tetap berhasil. Dari Israel lah lahir Mesias yang menjadi juru selamat dunia. Jadi, apakah Allah rasis atau pilih kasih? Disinilah letak kontroversinya. Banyak orang berkata, kalau Allah adil, kenapa hanya memilih satu bangsa? Bukankah itu diskriminasi? Pertanyaan ini wajar, apalagi di zaman sekarang ketika isu rasisme sangat sensitif. Tapi pikirkan begini, apakah memilih satu berarti menolak yang lain? Kalau seorang guru menunjuk satu murid untuk maju ke papan tulis, apakah berarti murid lain tidak penting? Tentu tidak. Allah memilih Israel, bukan untuk menolak bangsa lain. Justru melalui Israel, berkat itu mengalir kepada semua bangsa. Kejadian 12, ayat 3 berkata, melalui engkau, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi ini bukan diskriminasi. Ini adalah strategi Allah untuk menyelamatkan dunia. Jujur, kita sering bertanya-tanya, mengapa yang dipilih bukan bangsa besar seperti Mesir? Mengapa bukan Babilonia atau Yunani yang penuh filsafat? Kenapa justru bangsa kecil bernama Israel? Pertanyaan ini memicu banyak debat. Ada yang menuduh Allah pilih kasih. Ada yang menilai Israel terlalu diagung-agungkan. Bahkan ada yang sinis berkata, kalau semua bangsa sama di mata Allah, kenapa hanya Israel yang disebut umat pilihan? Namun, justru disitulah letak misteri kasih karunia. Allah memilih yang kecil untuk mempermalukan yang besar. Allah memilih yang lemah untuk mempermalukan yang kuat. Jadi, pemilihan Israel bukan soal politik atau ras, tetapi tentang kasih karunia dan rencana Allah yang tidak bisa dipahami manusia. Israel bukanlah bangsa yang sempurna. Sejarah mencatat bahwa bangsa Israel penuh dengan kegagalan. Mereka keluar dari Mesir, tapi langsung membuat patung anak lembu emas. Mereka dipanggil hidup kudus, tapi ikut berhala bangsa lain. Mereka seharusnya menjadi terang, tapi malah berkali-kali dibuang ke pembuangan. Namun, justru kegagalan Israel membuktikan sesuatu. Keselamatan tidak bisa datang dari manusia. Keselamatan hanya datang dari Allah. Dan puncaknya, Yesus Kristus datang, mati, dan bangkit. Bukan hanya untuk Israel, tapi untuk seluruh dunia. Nah, sekarang kita masuk ke hal yang sangat penting.
Israel memang dipilih duluan. Mereka bangsa pertama yang menerima janji Allah. Tapi rencana Allah tidak berhenti di sana. Melalui Israel, datanglah Yesus Kristus. Dan lewat dia, bangsa-bangsa lain juga dipanggil menjadi umat Allah. Jadi, kalau dulu pemilihan itu eksklusif, sekarang pintunya sudah terbuka. Siapa saja yang percaya kepada Yesus, dari bangsa manapun, bisa menjadi umat pilihan Allah. Jadi, pilihan Allah bukan lagi soal garis keturunan. Bukan soal etnis, tapi soal iman. Sekarang izinkan saya membagikan pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Apakah Allah tidak adil karena memilih Israel duluan? Mengapa bangsa kecil ini seakan mendapat perhatian lebih? Bahkan sampai hari ini, baik dalam politik maupun pemberitaan dunia, faktanya, Israel justru berulang kali mengalami penindasan, diskriminasi, bahkan ancaman pemusnahan. Mungkinkah pemilihan Israel menjadi bukti bahwa Allah bekerja dengan cara yang seringkali menabrak logika manusia? Pertanyaan inilah yang membuat ribuan tahun perdebatan tak pernah selesai. Dan sampai sekarang, orang masih terbelah pendapatnya. Kesimpulannya, mengapa Allah memilih Israel menjadi umat pilihannya? Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena kasih-Nya, karena janji-Nya, dan karena rencana keselamatan bagi seluruh dunia melalui Yesus Kristus. Apakah ini berarti Allah rasis atau pilih kasih? Tidak. Justru melalui Israel, semua bangsa diundang untuk ikut menjadi umat Allah. Tapi bagaimana menurut Anda? Apakah pemilihan Israel ini adil? Atau justru membingungkan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.